Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat. Yes, puji Tuhan, di pagi hari yang indah ini kita dapat berkumpul lagi di ibadah pagi lawatan Tuhan. Dan sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih atas berkat dan kemuliaan-Mu yang telah Engkau berikan kami di pagi hari ini, Tuhan. Sekarang kami akan memuji, memuliakan dan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati kami, Tuhan, agar kami mau tahu, Tuhan, bagaimana sudut pandang-Mu pada kami di pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita memulai renungan hari ini, kita mau angkat pujian tentang pengharapan, bagaimana Dia Allah Immanuel yang selalu bersama kita.
Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi kami dari malam sampai pagi hari ini. Semua tidak terlepas dari pemeliharaan Tuhan, dari penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi dengan urapan-Mu yang baru, dan biarlah kami juga boleh menangkap setiap isi hati Tuhan pada pagi hari ini sebagai dasar kami untuk kami melangkah melewati sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh aktivitas kami, kegiatan kami pada hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percaya dan kami katakan amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita akan mendengar satu kebenaran yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, dalam renungan pagi ini saya ingin katakan bahwa dari semua makhluk yang Tuhan ciptakan, hanya manusia yang memiliki pengharapan. Dan yang lebih luar biasanya lagi, hanya di dalam Kristus ada pengharapan yang pasti. Di luar Tuhan kita Yesus Kristus hanya ada sebatas mudah-mudahan, moga-moga. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberikan begitu banyak janji kepada kita supaya kita dapat memiliki pengharapan di dalam hidup kita. Karena tanpa pengharapan, kehidupan kita tidak bergairah dalam kita menjalankan kehidupan. Dan kalau tidak ada pengharapan, tidak menyenangkan. Dan kita cenderung akan pasif karena tidak ada yang kita nantikan. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pengharapan di sini diumpamakan seperti sauh atau jangkar untuk menolong sebuah kapal. Demikian pengharapan bagi jiwa kita manusia. Kapal tidak punya jangkar akan menghadapi banyak masalah, dan kita tidak bisa mempertahankan posisi kapal itu. Jangkar akan menolong kapal untuk bisa menghadapi badai dan ombak yang akan datang. Begitu pula dengan kehidupan kita. Pengharapan kita itu diumpamakan sebagai jangkar yang kuat tersebut. Itu sebabnya saat pengharapan seorang putus atau kita mengalami putus asa, kita nggak punya lagi yang namanya pengharapan lagi, pengharapannya putus, pengharapannya kita jadi adanya putus asa, maka otomatis kita tidak bisa menghadapi badai, kita nggak bisa menghadapi yang namanya kesulitan hidup. Makanya firman Tuhan katakan bahwa pengharapan itu adalah sebuah sauh yang membuat kita terkait kepada sesuatu yang kuat. Kita terkait dan kita mempunyai sesuatu yang stabil dan kokoh. Dan dalam hal ini Bapak Ibu Saudara adalah tentang janji Tuhan dalam hidup kita untuk kita teguh bertahan di tengah badai kehidupan kita.
Pertanyaannya yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, kepada siapa kita harus berharap? Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara semua, kita pasti akan tahu bahwa kita hanya dan harus berharap hanya kepada Tuhan. Roma 15 ayat 13 berkata bahwa Allah adalah sumber pengharapan. Kalau kita bicara soal sumber, berarti itu adalah mata air, pemasok, produsen atau asal. Firman Tuhan katakan Roma 15 ayat 13 berkata, sumber Allah adalah sumber pengharapan yang memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya Bapak Ibu, kita diajar sama Tuhan untuk kita hanya berharap kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu adalah sumber pengharapan kita. Kalau kita berharap kepada manusia, satu saat Bapak Ibu kita bisa kecewa. Entah sama orang tua kita, entah sama pemimpin rohani, entah sama rekan kerja kita, sama teman pergaulan kita, sama siapapun kita pasti akan kecewa. Tapi kalau kita berharap sama Tuhan, pengharapan kita hanya kepada Tuhan, kita tidak akan kecewa. Nah, Tuhan mengajarkan kita pada pagi hari ini supaya kita berharap hanya kepada Tuhan. Kalau kita berharap kepada Tuhan, artinya Bapak Ibu, kita setuju untuk menyelesaikan masalah, kita setuju untuk menyelesaikan pergumulan, beban dengan cara, kekuatan dan pemikirannya Tuhan. Kalau kita mengatakan kita berharap sama Tuhan, artinya Bapak Ibu, kita setuju untuk menyelesaikan masalah, pergumulan, beban dengan cara, dengan kekuatan, dengan pimpinan Tuhan. Bukan lagi dengan kekuatan kita, bukan lagi kita mengatur-ngatur Tuhan, harus begini Tuhan, harus begini, tidak. Tapi karena kita sudah berserah kepada Tuhan, artinya kita setuju dengan cara-caranya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita akan berbicara ciri orang yang berharap kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu, ciri orang yang berharap kepada Tuhan. Kita akan lihat di dalam 1 Timotius 4 ayat 10. 1 Timotius 4 ayat 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah. Ciri orang yang berharap kepada Tuhan, yang pertama adalah kita berjuang dan berjerih payah. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Lihat, kalau kita orang yang berpengharapan kepada Tuhan, artinya kita harus melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan, apa yang menjadi bagian kita. Nanti gilirannya Tuhan, apa yang menjadi bagiannya Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Tapi intinya apa yang menjadi bagian kita, kita harus lakukan. Kita nggak bisa kita bilang kita berharap sama Tuhan, terusnya kita hanya duduk diam, terusnya kita hanya menunggu. Oh tidak, Tuhan bilang di dalam Roma, di dalam 1 Timotius 4 ayat 10, kita harus berjerih payah dan kita itu harus berjuang. Harus berjerih payah dan berjuang. 2 Korintus 3 ayat 12 juga mengatakan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang berharap sama Tuhan bukannya pasif. Orang yang berharap sama Tuhan bukannya murung dan tidak berdaya, melainkan orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang percaya diri, bekerja dan berjuang. Nah, kalau kita baca tadi di dalam 2 Korintus 3 ayat 12, keberanian di sini diambil dari kata bahasa Yunani yaitu parhesia, yang artinya penuh percaya diri, bertindak karena ada yang menjamin. Contohnya Bapak Ibu Saudara, anak saya Brian saat ini kelas 9 dan besok dia akan masuk ke kelas 10. Dan di sini saya memang dari awal, dari Brian lahir, saya berdoa, kami
kami berdoa minta sama Tuhan sekolah yang terbaik buat Brian. Satu saat kemarin ada sebuah informasi, anak saya harus siap-siap untuk masuk ke kelas 10. Saya tetap berdoa, saya minta. Nah, satu saat Tuhan menjawab doa saya, Bapak Ibu. Anak saya akan masuk sekolah yang tidak saya pikirkan, yang tidak ada di dalam hati saya. Bagi saya, sekolah itu nggak mungkin saya bisa memasukkan Brian ke sekolah itu. Saya nggak ada cita-cita, nggak ada terbayang anak saya bisa sekolah di tempat yang akan Brian sekolah. Tapi karena ada jaminan, karena ada yang menjamin, makanya saya dengan percaya diri berani datang ke sekolah tersebut, berani untuk mendaftarkan anak saya sekolah di tempat tersebut. Karena kenapa? Karena saya berjalan dengan jaminan yang berasal dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan, berarti kita adalah orang-orang yang mau berjuang. Kita adalah orang-orang yang mau berjeri lelah. Karena apa yang kita lakukan, semuanya akan Tuhan balas. Begitu pula dengan panitia Natal saat ini. Saya percaya Bapak Ibu, kami panitia Natal adalah orang-orang yang sudah Tuhan pilih. Dan kami berjuang, kami berjeri lelah setiap minggu. Kami bekerja mencari dana. Kami memikirkan strategi-strategi apa, ide-ide apa untuk kami bisa berjualan di kantin gereja. Nah, ini adalah perjuangan yang Tuhan akan lihat. Kita berusaha, kita percaya diri, dan kita yakin bahwa Tuhan memberkati kami semua panitia Natal. Tapi yang Tuhan inginkan untuk kita sama-sama berjeri lelah, berjuang untuk mendapat sesuatu yang luar biasa. Itu ciri orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, di dalam kata pengharapan tentu saja terkandung kata yang menanti atau menunggu. Jadi ada rentang waktu antara saat kita berharap sampai kita menerima pengharapan kita. Dan inilah masalahnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita menanti, banyak orang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga pada akhirnya mereka menyerah dan berkata, sepertinya Tuhan menjawabnya tidak. Karena dia sudah lelah, dia sudah capek, kok jawaban doanya nggak ada. Saya berharap sama Tuhan, Tuhan dengar doa saya, tapi Tuhan nggak dengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, di pagi hari ini saya mau menyampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, di dalam pengharapan kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan untuk kita menunggu jawaban Tuhan. Ada dua yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Yang pertama, kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Ingat Bapak Ibu, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Dan saya yakin jika kita percaya dan kita yakini bahwa Tuhan, firman Tuhan, janji Tuhan itu ya dan amin, Bapak Ibu akan terus membicarakan tentang janji Tuhan itu. Contoh, ada sebagian orang percaya sama alien. Karena dia percaya, dia sering nih ngomong, alien ada loh, dia begini. Tapi ada sebagian orang dia tidak percaya kalau alien itu ada. Jadi dia nggak mau membicarakannya. Karena orang yang percaya alien ini ada, dia terus membicarakan, dia terus menyampaikan bahwa alien itu sebenarnya ada. Nah, kita juga harus begitu. Kita orang percaya, kita percaya
akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Makanya kita harus memperkatakan janji-janji Tuhan itu, sehingga kekhawatiran kita, ketakutan kita itu hilang, karena kita terus memperkatakan janji-janji Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat rema, lewat apapun yang Tuhan bicara bagi Bapak, Ibu, Saudara. Yang kedua, firman Tuhan katakan, jangan mau digeser dari pengharapan Injil kalau Tuhan menjanjikan Anda. Ya, jangan pernah mau digeser pengharapan kita kepada Tuhan dengan apapun. Kalau Tuhan sudah berjanji Anda sehat, artinya Bapak Ibu akan terima sehat, bukan hanya sembuh dari sebagian penyakit. Kalau Bapak Ibu dijanjikan Tuhan kamu akan hidup dalam berkelimpahan, pasti itu akan terjadi. Ya Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan kita karena kekhawatiran kita mengganti pengharapan kita ganti, akhirnya membuat kita tuh tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Jangan biarkan Bapak Ibu situasi, kondisi atau apapun, tipu daya iblis membuat pengharapan kita bergeser. Pesan saya kepada semua sidang jemaat yang menyaksikan ibadah PLT pada pagi hari ini, terus berjuang dan lebih dekat lagi dengan Tuhan. Doa Bapak Ibu, doa, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu, karena itulah yang menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk kita tetap dapat bertahan menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tetap mengikuti apa yang Tuhan sampaikan, Bapak Ibu tetap berharap di dalam Tuhan, Bapak Ibu tidak akan kecewa. Maka selama Bapak Ibu mengikuti apa yang Tuhan mau, mengikuti apa yang Tuhan inginkan, Bapak Ibu ikut alurnya Tuhan, saya percaya apa yang menjadi beban Bapak Ibu semua, apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semua, itu akan dijawab Tuhan dengan cara dan waktunya Tuhan. Ingat Bapak Ibu, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Selamat beraktivitas buat kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Apa yang menjadi penantian kami Tuhan, apa yang menjadi doa-doa kami selama ini di hadapan-Mu ya Tuhan, yang belum dijawab, dan kami mulai lemah Tuhan, lutut kami mulai goyah. Kami minta kepadamu Allah Roh Kudus, biarlah Tuhan kembali menguatkan kami. Biarlah Tuhan terus mengurapi kami, meneguhkan hati kami, untuk kami tetap melihat kepada Tuhan, untuk kami tetap berjuang, untuk kami tetap bekerja keras, untuk kami tetap melaksanakan apa yang menjadi bagian kami Bapa, sehingga Tuhan kami boleh melihat cara Tuhan yang ajaib, yang luar biasa Tuhan. Kalau kami masih memakai kekuatan kami masih memakai pengertian kami untuk menyelesaikan masalah kami, Tuhan ampuni kami Bapa. Dan saat ini Allah Roh Kudus, Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan, Engkau sendiri yang memberikan kami hikmat untuk apa yang harus kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang menyertai kami, Tuhan sendiri yang mengurapi kami, Tuhan sendiri yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu semua kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati seluruh kehidupan kami.
Dan kami buka hari ini dengan kunci berkat-Mu. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub tercurah bagi setiap kami. Dan apa yang kami dibuat Tuhan menjadi berhasil. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami dari pagi sampai malam hari. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.